ia menampakkan diri lagi. Terlihat Theo dan A-Team berteriak saking stres dan depresinya. Episode 3. Bentar guys, series Girl From Nowhere ini setiap episode cerita dan tokohnya beda-beda ya. Jadi setiap episode konfliknya tidak saling berhubungan. Oke, happy watching. Di awal cerita ada quotes nyeleneh nih. Bukan seniman bagus yang menjiplak dan seniman hebat yang mencuri, tapi seniman jahat mengimitasi dan seniman hebat mencuri. Sebuah penghargaan diberikan kepada sekolah bernama Laird Viti sebagai juara 1 sekolah terhebat. Kepala sekolah berkata penghargaan itu sudah didapat selama 8 tahun terakhir. 2 orang siswa yang bersahabat bernama Meo dan Pui sedang jalan-jalan ke sebuah ruangan yang berisi monumen penghargaan bagi para anak jenius di sekolah. Meo dan Pui iri pada mereka yang bisa dipajang namanya di sana, yang nilainya bagus dan berprestasi. Lalu datang Bu Plan. Bu Plan menegur Meo dan Pui yang hanya main-main saja, makanya tidak berprestasi. Kemudian Nano dipanggil. Bu Plan memberi contoh walaupun Nano murid baru tapi ia jenius dan dapat memberikan prestasi bagi sekolah. Mei dan Pui pun dibuat iri. Terlihat prestasi Nano yang dipajang yaitu juara fisika kuantum dan Buddhisme. 1 minggu kemudian di kelas, Bu Plan mengumumkan bahwa hari itu ada anak jenius baru. Ialah Pui, yang baru saja memenangkan juara pertama dari Asosiasi Literasi Thai. Meo kaget mendengarnya. Pui ada sedikit ucapan. Percayai potensimu dan lepaskanlah, maka kau akan menjadi sukses. Meo masih tidak terima. Apalagi setelah mendengar Nano akan memasukkan Pui juga ke dalam grup anak-anak jenius. Meo merasa tertinggal. Sahabatnya sendiri sudah menyalipnya jauh. Ia kesal dan melampiaskannya pada cetakan tangan Pui. Nano menemui Meo. Ia tahu betul rasa iri yang menyelimuti hati Meo. Nano akhirnya memberitahu rahasia kenapa Pui bisa menulis novel bagus hanya dalam waktu seminggu. Caranya adalah buka Google, tekan Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Jadi maksudnya Pui bisa menulis novel karena menyalin dari Google. Tapi Nano berkata bukan menyalin. Pui hanya terinspirasi dari Google lalu dimodifikasi sedikit. Intinya sebuah karya itu sejatinya juga hanya diulang-ulang, tidak ada yang murni ide orisinal. Meo disarankan untuk mencoba tugas karya seni dari Bu Plan. Walaupun awalnya agak takut bila nanti ketahuan, Meo tetap mencoba trik dari Nano. Buka Google, cari gambar yang cocok, lalu menyalinnya. Tak lupa nama pengarangnya dihapus. Setelah dicetak, Meo bingung harus dimodifikasi seperti apa. Akhirnya ia hanya menciprat-cipratkan cat berwarna merah ke gambar tersebut. Esoknya, para siswa mengumpulkan tugas karya seninya masing-masing. Meo sebenarnya ragu dengan karyanya. Ketika Nano melihat karyanya dan berkata lukisan Meo indah, Bu Plan jadi penasaran. Tugas Meo pun dikumpulkan ke Bu Plan. Setelah melihat, Bu Plan takjub. Karya seindah itu bisa diikutkan ke kompetisi Siam Arts. Meo akan didaftarkannya untuk mewakili sekolah. Teman-teman di kelas bangga pada Meo. Meo berhasil memenangkan kompetisi. Namanya pun dipajang di monumen prestasi. Bu Plan bangga akhirnya sekolah memiliki seniman jenius. Pui datang dan mengajak Meo untuk berteman lagi karena mereka sudah sama-sama jenius. Meo menolak dan malah menghina. Pui jenius karena menjiplak karya orang lain. Idih, bukannya dirinya juga jiplak. Meo dimasukkan ke grup anak-anak jenius. Ia menjadi perbincangan dan dipuji-puji anak lain. Ada yang ingin melihat karya Meo berikutnya. Malam itu juga Meo kembali mencari gambar di Google. Tiba-tiba ibunya datang, memuji anaknya yang berprestasi. Meo masih menggunakan teknik sebelumnya, menciprat-cipratkan cat merah ke gambar jiplakannya. Ia selalu memposting karyanya ke Instagram. Captionnya, karyanya itu dari hasil inspirasinya sendiri. Bahkan ia mengaku salah satu gambar digambar dengan tangan kirinya sendiri. Banyak fans yang memuji-muji Meo sebagai seniman tingkat tinggi. Meo juga tampil di video wawancara, memberikan motivasi-motivasi sok bijaknya sebagai seniman yang menginspirasi banyak orang. Nano tersenyum puas. Suatu hari, Bu Plan mengumumkan bahwa sekolah akan mengadakan pameran. Acara tersebut akan memamerkan karya para murid jenius. Meo diminta untuk melukis karyanya secara langsung di atas panggung. Ia cukup kaget. Meo berusaha mengalihkan dengan berkata sepertinya tidak ada yang mau menontonnya. Namun ternyata semua teman-temannya mendukungnya dan akan menontonnya. Bu Plan akan mengundang Asosiasi Siam Arts, wartawan, murid-murid lain, dan asosiasi peringkat sekolah. Ketika mereka akan melihatnya, mungkin Meo akan menang lagi. Nano juga menyarankan untuk menyiarkan secara langsung pertunjukan Meo agar dilihat seluruh dunia. Meo melihat Nano dengan tatapan sinis. Pulang sekolah, ia langsung menemui Nano.
Meo marah-marah pada Nano yang mempermainkannya. Nano pasti sengaja melakukan semua ini. Nano hanya menjawab, bukannya ia sudah membantu Meo menjadi jenius. Nano tidak bersalah. Mampus deh, gimana nasib Meo nantinya? Meo berusaha berlatih menggambar, namun ia selalu gagal, sampai ia tertekan dan depresi. Nano meneleponnya, mencoba membuat Meo semakin tertekan. Akhirnya Meo meminta bantuan Pui. Mereka bertemu di WC sekolah. Meo sebenarnya masih iri pada Pui yang nasibnya lebih baik darinya. Ia pura-pura mau menerima ajakan Pui untuk berteman lagi. Tapi tiba-tiba Meo mengeluarkan palu dan meminta Pui untuk memukul tangannya. Ia jujur, dirinya tak bisa menggambar dan selama ini selalu menjiplak karya orang. Meo tak mau naik panggung. Pui dipaksa untuk memukul tangan Meo. Meo memohon-mohon, tapi Pui tetap menolak. Sampai akhirnya Meo terpaksa memukul tangannya sendiri. Ia berteriak dan kesakitan. Pui mencoba menghentikan dengan merebut palu itu. Orang-orang berdatangan. Meo langsung menuduh Pui yang melakukan, memukuli tangannya. Ya ampun, kasihan Pui difitnah. Meo merasa sangat senang karena ia tidak jadi melukis di panggung. Di rumah, Bu Plan dan teman-temannya menjenguknya. Bu Plan mengatakan Pui akan dihukum sekolah karena perbuatannya. Meo tangan kanannya masih sakit. Tidak mungkin ia mengikuti pameran di sekolah. Nano ngobrol-ngobrol ini biar Meo tetap bisa tampil. Ia teringat postingan Meo yang mengatakan karyanya dibuat dengan tangan kirinya. Itu berarti Meo masih bisa melukis dengan tangan kirinya. Bu Plan sangat senang mendengarnya. Sedangkan Meo kembali cemas dan gelagapan. Tibalah hari acara dilangsungkan. Para siswa jenius menunjukkan bakatnya. Giliran Meo tampil. Ia sangat terpaksa, tapi Bu Plan terus meyakinkannya. Di panggung alat lukis sudah siap. Seluruh penonton akan melihat cara Meo melukis. Gila, aku kalau jadi Meo kabur aja deh. Saat Meo hendak melukis, tiba-tiba ada siswa lain datang. Ia mengatakan bahwa Meo mencuri karya teman siswa itu dari Indonesia. Wow, dari Indonesia guys, harus bangga nih kita. Siswa itu menunjukkan buktinya. Meo selama ini hanya menjiplak. Malu-maluin aja. Kepala sekolah membela. Karya itu sama sekali tidak mirip dengan karya Meo. Siswa itu ternyata dari sekolah lain. Ia pasti ingin menjatuhkan reputasi sekolah Lerviti karena merasa tersaingi. Meo juga cuma nangis-nangis gak mau mengaku. Akhirnya untuk membuktikan itu lukisan asli atau palsu, Meo diminta menggambar. Sambil nangis-nangis, hasil lukisannya pun jadi. Duh, anak kecil juga bisa kali gambar bunga kayak gitu doang. Tapi anehnya, kepala sekolah mengakui gambar itu mirip persis dengan lukisan yang aslinya. Jadi karya itu murni karya Meo. Astaga, kok bisa sih? Siswa itu pun diusir. Padahal mah, cewek itu ngomong bener. Bisa-bisanya orang-orang anggap itu lukisan asli. Yang lebih aneh lagi, asosiasi Siam Arts itu loh, masa nggak bisa bedain seni asli dan palsu? Meo ditenangkan Bu Plan. Kini Meo diakui ia memang jenius. Ya ampun, jenius dari mana? Gambar gitu doang? Tapi nggak apa-apa ding, aku juga belum tentu bisa gambar. Meo kemudian berpidato. Ia berterima kasih pada orang-orang yang telah membelanya dan menghargai karyanya. Terakhir, ia selalu ingat moto sekolah. Meski dalam kegelapan, berlian asli akan bersinar. Semua orang bertepuk tangan sangat meriah. Tumben ini Nano nggak bikin pelaku celaka di endingnya. Episode 4. Nano berpindah ke sekolah lain. Seorang guru sedang mengantar Nano berkeliling ruangan-ruangan yang ada di sekolah itu. Nano melihat sebuah ruangan yang ada nama orangnya. Ia bertanya, siapa nama orang-orang itu? Guru menjawab, itu adalah nama para orang tua yang mendanai pembangunan ruangan. Nano berpikir apakah uang bisa membeli segalanya. Benda, ketenaran, citra sosial. Nano masuk ke ruangan kosong. Ia tertarik membiayai ruangan itu agar menjadi miliknya. Nano pun membayar untuk pembangunan, dan ruangan itu resmi menjadi miliknya. Di kelas terdapat geng hedon yang suka pamer harta. Ada Dino, Toh, Pop, Wan, dan Tap. Dino dianggap paling kaya dari teman-temannya. Ia sering berpergian ke luar negeri dan gonta-ganti mobil. Teman-temannya juga mengakui ia sangat kaya raya. Dino mendengar kabar ada siswa baru bernama Nano yang membeli ruangan. Nano datang, berkata ruangan itu akan digunakan untuk membuka perusahaan. Nano membagikan kartu namanya. Lalu tak lama guru datang. Bu guru membagikan hasil rapot para siswa. Pop mendapatkan nilai yang rendah. Ia kesal, pasti ayahnya akan memarahinya dan tak jadi membelikannya motor baru. Nano menyarankan bantuan. Ia meminta Pop datang ke perusahaannya. Pulang sekolah, Pop dan kawan-kawan datang ke ruangan Nano. Nano akan membantu Pop mendapatkan motor baru,
tapi biayanya tidak sedikit. Nano menunjukkan tarifnya. Pop yang tak ragu langsung membayarnya. Setelah itu rapot Pop dihancurkan dan Nano membuatkan rapot baru dengan tercantum nilai yang lebih tinggi. Semua orang takjub melihat keahlian Nano. Perusahaan Nano itu bisa melakukan segalanya. Hari-hari berikutnya, perusahaan Nano banyak dikunjungi siswa lain. To juga meminta bantuan. Ia ingin selingkuhan pacarnya diberi pelajaran. Nano pun menyelesaikan masalah dengan apik. Tap juga. Jadi Tap ini kepribadiannya kayak Banji gitu. Ia ingin Nano mencarikan wanita yang bisa berpura-pura jadi pacarnya, agar orang tua Tap percaya anaknya itu laki-laki tulen. Sebagian siswa sekolah itu sudah menjadi klien Nano, kecuali Dino. Dino belum pernah meminta bantuan perusahaan Nano. Pop bilang Dino ini sudah sempurna, kaya raya, pintar dan punya kekasih yang setia. Makanya tidak pernah punya masalah. Wan ingin mengajak teman-teman pergi liburan, tapi mereka bingung harus kemana. Liburan ke Thailand bosan, kalau keluar negeri Dino yang bosan. Akhirnya Nano punya ide. Ia ingin ke rumah Dino. Penasaran dengan rumah Dino yang katanya megah dan mewah. Dino sebenarnya keberatan, dengan alasan takut barang di rumahnya rusak. Namun karena teman-temannya terus memaksa, Dino pun harus menyanggupi. Pulang sekolah, Dino naik mobil. Mobil mewah itu berhenti di sebuah rumah kecil. Jadi ternyata mobil itu cuma taksi. Selama ini Dino membohongi teman-temannya bahwa ia orang kaya. Kenyataannya ia orang miskin. Ibu dan ayahnya hanya buka usaha kecil-kecilan di rumah. Tapi Dino terlihat baik kepada kedua orang tuanya. Di kamar, Dino membaca percakapan grup teman-temannya yang sangat antusias untuk mengadakan pesta di rumah Dino. Dino ingin sekali menolak, tapi ia tidak enak hati. Akhirnya Dino terpaksa menelepon Nano untuk meminta bantuan. Nano akan menjaga rahasia Dino sebaik-baiknya. Dino ingin Nano mengubah pikiran teman-temannya agar jangan ke rumahnya. Tapi gengsinya terlalu tinggi. Ia pun meminta Nano mencarikan rumah sesuai deskripsinya. Biaya prosesnya adalah 200.000 baht atau sekitar 91 juta rupiah. Wow, uang dari mana dah tuh? Dino mendengar percakapan orang tuanya. Pelanggan mereka sudah transfer uang 200.000 baht. Uang itu akan digunakan untuk membayar utang pada rentenir. Dino gugup. Kini ia memegang kartu ATM ayahnya. Ia tidak tega mencuri. Tapi ia teringat, jika ketahuan ia orang miskin oleh teman-temannya, ia pasti akan dijauhi. Akhirnya malam itu Dino nekat ke ATM untuk mengambil uang. Ia hampir saja ketahuan ayahnya saat mengembalikan dompet. Pagi harinya ayah Dino sedang pusing karena uang di ATM-nya hilang. Sedangkan Dino sudah mendapatkan rumah yang disiapkan Nano. Saatnya teman-teman Dino berkunjung ke rumah mewahnya. Semua orang takjub dengan kemegahan rumah Dino. Dino semakin bangga dan sombong. Saat Dino hendak mengambilkan whisky, Nano menyuruhnya untuk memanggil pelayan saja. Tanpa Dino tahu, ternyata rumah itu juga telah tersedia pelayan. Dan ternyata pelayan itu adalah kedua orang tuanya sendiri. Dino benar-benar kaget, tapi ia berusaha tenang. Teman-teman Dino ingin melihat foto orang tua Dino yang katanya seorang duta besar. Tapi di rumah itu tidak ada fotonya. Pelayan pun memperlihatkan foto orang tua Dino yang ada di internet. Teman-temannya percaya begitu saja. Tiba saatnya mereka makan siang. Tersaji hidangan yang lezat dan mewah. Tapi mereka kecewa, air yang mereka minum bukan whisky. Pelayan bilang mereka terlalu muda untuk minum minuman beralkohol. Teman-teman Dino pun tersinggung dan marah. Pelayan terpaksa menuangkan whisky. Nano kembali punya ide. Ia mengajak semuanya untuk menghisap ganja. Mumpung mereka lagi kumpul ceritanya, bisalah mereka bersenang-senang. Dino sebenarnya melarang, tapi ia tak kuasa menolak. Aduh, gimana perasaan orang tua Dino itu yang lagi berdiri ngelihat anaknya pakai narkoba? Pop meminta pelayan mengambilkan anggur merah. Pelayan kembali keberatan karena mereka sudah terlalu banyak minum alkohol. Hal itu membuat Pop dan yang lainnya dibuat kesal. Lebih kesal lagi saat pelayan menuangkan anggur dan tak sengaja tumpah mengenai pakaian Wan. Semua orang benar-benar dibuat jengkel. Dino pun mengajak ke ruangan lain. Dino merasa kecewa tapi juga tidak enak hati pada orang tuanya. Wan masih jengkel karena gaun mahalnya jadi kotor. Untuk menghibur diri, Nano punya ide membuat permainan dari sebuah pistol. Pop akan mengisi dengan 1 peluru. Siapapun yang kena tembak akan menang. Jika setiap orang bertaruh 200.000 baht, yang menang akan mendapat 1,2 juta baht. Wan awalnya menentang permainan itu karena mereka bisa terbunuh. Pop meyakinkan tembak saja di bagian lengan. Kalau menang, Wan juga bisa beli tas mahal. Akhirnya semuanya setuju untuk ikut permainan mematikan tersebut. Pop mengawali permainan. Ia arahkan pistol itu ke lengan. Tapi sayang, peluru tidak keluar. Lalu Toh, tidak juga tertembak. Wan, Top, dan Nano semuanya tidak ada yang tertembak. Kini giliran Dino. Karena itu kesempatan terakhir, sepertinya peluru akan keluar. Dino berpeluang menang.
Tapi Nano menyarankan agar pistol diarahkan ke mulut. Tiba-tiba pelayan atau ayah Dino datang. Ia menghentikan permainan. Ia sudah tidak tahan dengan kelakuan anak-anak itu. Mempertaruhkan nyawanya demi uang. Apakah mereka tidak memikirkan betapa susahnya orang tua membiayai sekolah mereka? Tiba-tiba Pop yang kesal memukul ayah Dino itu, menganiayanya sampai hampir mati. Pelayan satunya alias Ibu Dino menangis-nangis mengancam menembak Pop dengan pistol itu. Namun Pop kembali hantam ibu itu sampai tak sadarkan diri. Teman-temannya lain panik, mereka telah bertindak kejahatan. Nano tertawa puas dengan akibat yang Dino dan kawan-kawan lakukan. Dino pulang ke rumah. Terlihat ayah dan ibunya sedang makan dengan kondisi babak belur. Mereka bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Bahkan mengajak Dino untuk makan bersama. Ya ampun, semoga Dino cepat tobat. Kasian tuh pengorbanan orang tuanya sampai rela hampir mati demi anaknya. Latar cerita berpindah ke waktu sebelumnya. Jadi ternyata saat di rumah mewah itu, Pop harus menebus kesalahannya yang hampir saja membunuh 2 pelayan itu. Ia memberikan 350.000 baht untuk uang tutup mulut, termasuk biaya perawatan dan kompensasi. Aduh, parah banget sih. Gimana perasaan ayah ibu Dino itu? Di akhir episode, teman-teman Dino menjelaskan bagaimana ketika mereka tidak punya uang. Mereka akan stres dan tertekan jika jadi orang miskin. Tapi yang paling keren tanggapan Toh. Katanya jika ia sudah dewasa dan punya uang banyak, ia akan membangun kuil dan menafkahi orang-orang miskin untuk mendatangkan kebaikan.